Nak, itu anakku kenapa nangis? Bodyguard! Iya Nyonya. Itu kenapa Putri bisa nangis? Ada masalah di sekolahnya? Iya Nyonya. Tadi non Putri disindir oleh Feli. Feli? Nyindir anak saya? Emangnya ngapain si Feli itu? Jadi Feli mengadakan pesta ulang tahun mewah di sekolah. Dan Putri disindir Sultan Abal-Abal oleh Feli Nyonya. Feli? Ya kenapa sih terus gangguin anak saya? Bodyguard, saya nggak bisa biarin anak saya digangguin terus sama si Feli. Saya harus bagaimana Nyonya? Sekarang kamu selidiki orang tuanya Feli. Kamu harus cari tahu orang tua mereka siapa dan duit keluarga mereka berasal dari mana. Setahu saya pejabat itu nggak bisa kaya. Jadi kamu harus cari tahu semuanya. Baik Nyonya. Akan saya selidiki semuanya. Permisi Nyonya. Kasihan anakku Putri. Kayaknya aku harus kasih uang dia biar dia seneng. Sepertinya ini rumah orang tua Feli. Aku harus cari tahu mereka siapa. Wah, Papa akhirnya berhasil korupsi lagi 10 miliar. Bagus, Pak. Mama bangga banget sama Papa. Feli juga pasti bakal senang banget kalau kita lagi banyak duit. Tapi ingat ya Mah, jangan kasih tahu Feli kalau duit kita hasil korupsi. Iya, Pak. Udah pasti itu. Mereka kan dan mereka mendapatkan duitnya dari hasil korupsi. Ini harus saya laporkan ke Nyonya. Putri, nak, buka pintunya, nak. Jangan dikunci, nak. Ya ampun, Putri pasti sedih banget. Sampai-sampai dia nggak mau bukain pintunya. Nyonya, Bodyguard, gimana hasilnya? Kamu dapat sesuatu? iya Nyonya. Jadi orang tuanya Feli itu adalah Yudi dan Clara Nyonya. Yudi dan Clara? Mereka kan orang yang menipu aku dan Raja 9 tahun yang lalu. Mereka juga ngebuat aku dan suamiku jadi di penjara selama 9 tahun. Gara-gara mereka, Putri anakku jadi harus hidup sebatang kara dengan neneknya. Mereka orang punya Feli. Iya Nyonya. Gara-gara mereka seluruh asetku sempat disita oleh negara. Dan gara-gara mereka Putri jadi harus hidup sebatang kara dengan neneknya. Ternyata Feli dapat bibit jahat dari orang tuanya. Yudi dan Clara itu adalah orang yang sangat jahat. Orang yang sangat kejam. Nyonya. Tapi ada informasi yang lebih penting lagi Nyonya. Apa itu? Duit kekayaan keluarga Feli itu dari hasil korupsi Nyonya. Aku udah gak kaget dengernya. Dari awal aku udah curiga sama mereka. Kenapa mereka bisa kaya raya banget? Padahal cuma pejabat doang. Ternyata dari hasil korupsi toh. Tapi Feli nggak tahu kalau duit orang tuanya itu dari hasil korupsi. Mungkin orang tuanya malu ngasih tahu Feli Nyonya. Pantesan aja si Feli bisa memamerkan kekayaannya tanpa rasa bersalah. Ya sudah Bodyguard, kamu boleh pergi sekarang. Siap Nyonya. Sayang banget Putri harus bertemu dengan keluarga jahat itu. Aku harus menceritakan semuanya dengan Putri. Nak, buka pintunya nak, jangan dikunci nak. Nggak dikunci kok Ma. Ingat, pintunya digeser bukan didorong. Pantesan nggak bisa kebuka nak. Bu Nur, saya mau Pak Dadang dipecat dari sekolah ini. Dek Feli, tolong maafin saya Dek Feli. Ada apa ini? Pelan-pelan dong ngomongnya. Ini Pak Dadang, dia ngebuat mobil saya yang harganya miliaran jadi lecet gara-gara dia nggak fokus kerjanya. Kenapa tuh? Itu, si Feli mau Pak Dadang dipecat dari sekolah ini. Kok tega banget? Emang lecet banget mobil kamu, Feli. Banget, Bu. Dan itu harga servisnya bisa ratusan juta. Karena mobil saya itu harganya miliaran, Bu. Bu Nur, lecetnya itu cuma setitik aja Bu Nur. Tadi saya... Diam, Pak Dadang! Pak Dadang itu udah salah. Gak usah banyak alasan lagi. Saya gak mau tahu ya, Bu Nur. Pak Dadang harus dipecat dari sekolah ini. Dek Feli jangan
Dek Feli, nanti kalau saya dipecat dari sekolah ini, saya dapat duit dari mana, Dek Feli? Saya baru aja loh habis diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Nanti saya tinggal di mana, Dek Feli? Tidak peduli, itu urusannya Pak Dadang. Siapa suruh kerjanya nggak benar? Feli kok kayak gitu sih ngomongnya? Harusnya kalau Sultan benerin sendiri lah mobilnya. Diam ya kalian! Aku ngelakuin ini biar Pak Dadang itu jerah, biar dia bisa melakukan hal yang benar di masa depan. Kalian rakyat jelata mana ngerti sih pemikiran Sultan kayak aku. Apaan sih Feli? Sombong banget sih dia baru jadi Sultan. Pokoknya saya mau Pak Dadang dipecat dari sekolah ini. Jangan pecat Pak Dadang. Keren banget loh kamu, Vel. Bisa jadi donatur terbesar di SD negeri swasta. Cuma kamu doang deh kayaknya, Vel, yang bisa donasi 5 miliar ke sekolah ini. Udah pasti dong. Orang tuaku kan pejabat tertinggi di kota ini. Udah pasti kalau aku yang jadi sultan terkaya di SD negeri swasta. Ada sultan abal-abal. Feli? Apa maksudmu bilang putri sultan abal-abal? Masa aku harus jelasin lebih detail sih? Maksudnya Feli, putri itu sultan palsu. Yang sultan beneran itu cuman Sultan Feli. Ini kenapa sih kalian nyerang kita? Kita lo diem aja dari tadi, nggak ada yang nyerang kalian. Aku di sini cuma mau ngasih tahu aja. Jangan belagu ya, baru orang tuamu pengusaha. Orang tuaku jauh lebih sultan daripada orang tuamu. Aku donasi 5 miliar itu cuma mau ngebuktiin kalau ada yang lebih sultan daripada kamu. Jadi, mulai dari sekarang jangan iri ya ngeliat aku. Karena aku bakal tunjukin gimana sultan sebenarnya. Udah ya? Aku mau ke Jepang dulu. Bye, Sultan Abal-Abal. Apaan sih mereka? Fix, mereka itu nantangin kita, Put. Kita harus balas perbuatan mereka. Mulai sekarang aku nggak bakal diem aja. Aku bakal tunjukin kesultananku juga. Aku nggak bakal hemat-hemat lagi. Aku bakal liatin seberapa kayanya aku ini sebenarnya. Kamu mau belanja apa di mall mewah kayak gini, Bestai? Loh, kok aku sih? Kalian yang belanja di sini. Hah? Maksudnya? Bodyguard. Ini non Sari. Ini non Jessica. Ini isinya apa, Bestai? Masing-masing kopernya itu isinya 100 juta. Banyak banget, Bestai. Ini buat kita. Iya, kalian harus habisin uang 100 jutanya itu sekarang. Kalau nggak habis, kalian nggak boleh pulang. Habisin sekarang? Gimana caranya? Tuh kan, kalian juga bingung kan cara ngabisin 100 juta dalam sehari? Coba kalian jadi aku. Aku setiap hari loh disuruh ngabisin 100 juta dalam sehari. Bisa kok, Bestai. Aku bakal habisin ini dalam sejam. Aku dalam 30 menit sih. Ya udah, aku tunggu di sini ya. Wah. Wah, hebat banget. Baru 10 menit loh udah habis aja ya duit kalian. Enak banget dapat 100 juta. Bisa belanja apa aja. Iya, seneng banget ditraktir 100 juta sama Sultan Putri. Kalian seneng? Aku kasih duit 100 juta lagi mau nggak? Nggak. Cukup. Aku sih sebenarnya mau aja ya. Cuman aku ngerasa bersalah kalau dapat duit instan. Tapi gimana? Kalian senang kan aku ajak jalan-jalan ke Singapura? Senang banget lah, Put. Bisa dibilang ini pengalaman ter-the bestku selama aku hidup. Makasih ya Sultan Putri. Sama-sama. Yaudah, yuk kita ke hotel sekarang. Terus besok pagi kita pulang deh. Yuk. Sebentar. Aku mau buat story dulu. Mau pamer ke Sultan Feli. Iya bener, aku juga.
Kita bakal tunjukin siapa sultan sebenarnya di SD negeri swasta. Uangku, uangku, uang 100 triliunku. Pak, ibu nggak kenapa-napa kan? Ibu nggak bakal jadi gila kan? Ya kamu mikir aja goblok. Siapa yang gak gila coba kalau duit 100 triliunnya hilang dari rekening? Kamu itu kalau nanya mikir dulu dong. Gak jelas banget pertanyaannya. Galak banget sih, Pak. Kenapa sih Papa nggak bisa ngomongnya itu pelan aja? Ya kamu makanya nanya yang jelas. Gak tahu situasinya lagi gawat kayak gini. Uangku, uang 100 triliunku, uangku. Kalau ibu udah nggak punya uang lagi, terus siapa dong yang bakal menanggung hidup ibu sekarang? Ya aku lah. Cuman aku anaknya ibu satu-satunya. Terus berarti ibu selamanya bakal tinggal di rumah ini dong? Iyalah. Kamu ini gitu aja nanya. Kan udah jelas itu. Pak, aku nggak mau ya ibu kamu tinggal di rumah ini. Ibu kamu itu tukang ngatur, tukang komen juga. Aku nggak mau hidupku selama-lamanya diatur sama ibumu. Ya terus, kamu maunya aku kayak gimana? Ngusir ibuku dari rumah ini? Ya nggak bisa lah. Ya setidaknya beliin ibumu rumah yang lain. Aku nggak mau ya satu rumah sama ibumu. Duitnya dari mana? Kamu kira aku punya duit yang banyak? Bulan ini aja aku nggak bisa korupsi gara-gara aku ngurusin ibuku. Tuh kan, ibumu itu penyebab kekacauan di rumah ini. Semenjak ibumu datang ke rumah ini ya, rumah ini jadi makin hancur, Yudi. Gak bisa. Ibuku harus tinggal di sini. Dan kamu sebagai istriku harus bantu ngurusin ibuku. Uangku. Uangku. Pak, kenapa nenek mau ditangkap sama polisi tadi? Itu nenek kenapa? Aduh, anak ini lagi. Udah kamu masuk kamar aja dulu. Ini urusan dewasa. Gak mau. Jelasin dulu semuanya sama aku. Kenapa nenek mau ditangkap sama polisi tadi? Nenek berbuat masalah. Gak ada apa-apa, Feli. Kamu masuk kamar dulu. Ini Papa lagi stres. Aku lebih stres karena gak tahu apa-apa tentang masalah keluarga ini. Diam nggak? Aku yang lebih capek di rumah ini. Aku nggak mau tahu ya. Ibu nggak boleh ada di rumah ini. Ya kamu gak bisa ngatur-ngatur seenaknya kayak gitu. Ini rumahku. Aku yang berhak ngatur siapa yang boleh tinggal di rumah ini. Tapi aku nggak mau diatur-atur di rumah ini, Pak. Jelasin dulu ke aku apa yang terjadi sekarang. Uangku.